Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Willy Sukmaning Tias, SST Eskepners MKes, selaku penguji 1. Yang saya hormati Bapak Topan Heri Wibowo, Eskepners MAN, selaku penguji 2 dan pembimbing 1. Serta yang saya hormati Bapak Amin Susanto, Eskepners MSN, selaku penguji 3 dan pembimbing 2. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada hari ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Siti Suciati Nur Hasanah, mahasiswa program studi sarjana keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Hadirnya saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai perbedaan kurma dan minuman jahe terhadap penurunan tekanan darah tinggi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan. Latar belakang. Dari riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan terjadi peningkatan kejadian hipertensi sebesar 8,3%. Peningkatan tersebut diambil dari data 2013, 25,8% dibandingkan hasil pada tahun 2018 sebanyak 34,1%. Jadi, terdapat kenaikan yang signifikan dari 2013 hingga 2018. Hipertensi. Hipertensi juga disebut sebagai silent killer, sebab pada sebagian permasalahan tidak memperlihatkan suatu indikasi apapun, sehingga kerap tidak disadari oleh pengidap hipertensi itu sendiri. Secara universal, seseorang dinyatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya melebihi 140/90 mm merkuri. Kemudian khasiat jahe. Khasiat jahe salah satunya digunakan sebagai obat tradisional untuk penyakit hipertensi. Perihal ini, sebab jahe mampu memicu lepasnya hormon adrenalin serta sanggup melebarkan pembuluh darah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafika Ramadanti Vidya pada tahun 2019 tentang efektivitas pemberian rebusan jahe terhadap perubahan tekanan darah pada lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Kartasura, didapatkan adanya perbedaan tekanan darah baik pada kelompok kontrol dan intervensi. Dibuktikan dengan hasil p-value sistolik kurang dari 0,05, sedangkan p-value diastolik 0,05. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan setelah dilakukan pengobatan dengan rebusan jahe, sehingga rebusan jahe terbukti mampu menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, khasiat kurma. Kurma merupakan buah yang mempunyai isi kalium lebih besar dibandingkan buah yang lain dan memiliki magnesium yang berfungsi dalam penurunan tekanan darah dan menjadi salah satu nutrien untuk kesehatan jantung. Penelitian mengenai kurma sebagai salah satu buah penurun tekanan darah tinggi yang diteliti oleh Novita dan kawan-kawan dengan judul Perasan smoothies kurma terhadap tekanan darah penderita hipertensi, memperoleh hasil adanya penurunan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Hasil dari uji statistik membuktikan terdapat pengaruh yang signifikan penurunan tekanan darah diastolik dan sistolik sebelum dan sesudah pemberian smoothies kurma pada kelompok intervensi. Perumusan masalah. Perumusan masalah. Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga 2018
Tertulis, penyakit jantung yang tercatat sebanyak 22.813, serta lebih dari 20.000 permasalahan diantaranya merupakan permasalahan hipertensi. Lalu, usaha pemerintah yang telah dilakukan diantaranya pendanaan, penyembuhan secara farmakologi, dan sarana prasarana kesehatan. Akan tetapi, pengobatan non-farmakologi dengan penggunaan jahe ataupun kurma masih sedikit sekali dilaporkan. Bersumber pada perihal tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana perbedaan kurma dan minuman jahe terhadap penurunan tekanan darah tinggi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan. Tujuan umum penelitian adalah mengetahui perbedaan kurma dan minuman jahe terhadap penurunan tekanan darah tinggi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan. Kemudian tujuan khusus mengetahui nilai tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan pemberian jahe maupun kurma pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan. Kedua, mengetahui perbandingan daya guna kurma dan minuman jahe terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan. Kerangka teori. Kerangka teori penelitian merupakan kumpulan teori yang mendasari topik penelitian, yang disusun berdasar pada teori yang sudah ada dalam tinjauan teori dan mengikuti kaidah input, proses, dan output. Faktor risiko hipertensi diantaranya riwayat keluarga, usia, obesitas, maupun kebiasaan merokok. Hal ini menjadi risiko terjadi arteriosklerosis pada arteri aorta, yang selanjutnya bisa menyebabkan hipertensi. Penyakit hipertensi sendiri bisa diobati dengan pengobatan farmakologi dan non-farmakologi. Pada pengobatan non-farmakologi, ada dua bahan yang bisa dijadikan sebagai obat hipertensi. Yang pertama adalah jahe. Jahe memiliki kandungan gingerol, minyak oleoresin, minyak atsirin, dan flavonoid. Kandungan gingerol yang terdapat dalam jahe memiliki efek bersifat antikoagulan yang mampu mencegah terjadinya penggumpalan darah. Jahe juga mampu memicu lepasnya hormon adrenalin serta sanggup melebarkan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, maka darah dapat dengan mudah mengalir dan menjadi lancar. Jika darah mengalir dengan lancar, hal ini dapat membantu jantung kinerjanya lebih ringan untuk memompa darah. Sehingga jahe dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian, tindakan non-farmakologi dengan bahan lainnya yaitu kurma. Kurma memiliki kandungan kalium, magnesium, maupun flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki efek inhibisi terhadap aktivitas angiotensin converting enzyme (ACE) yang menyebabkan pembentukan angiotensin II dari angiotensin 1 berkurang, sehingga terjadi vasodilatasi, kemudian penurunan curah jantung dan akhirnya tekanan darah menurun. Sehingga kurma dapat menurunkan tekanan darah. Kerangka konsep. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah jahe dan kurma. Apakah berpengaruh pada perubahan tekanan darah pada penderita hipertensi? Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis 0 atau H0, H01, tidak ada pengaruh pemberian jahe terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian jahe pada penderita hipertensi. H02, tidak ada pengaruh pemberian kurma terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian kurma pada penderita hipertensi. Hipotesis alternatif atau HA. HA1, ada pengaruh pemberian jahe terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian jahe pada penderita hipertensi. HA2, ada pengaruh pemberian kurma terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian kurma pada penderita hipertensi. Sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Kemudian populasi. Populasi pada penelitian ini berjumlah 241 penderita hipertensi. Besar sampel yang digunakan adalah 20 responden.
ditambah 10% sama dengan 22 sampel. Kemudian kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang pertama responden yang menderita hipertensi derajat 1 dan derajat 2. Kemudian responden berusia kurang lebih 70 tahun. Kurang lebih atau sama dengan 70 tahun. Kemudian yang ketiga, responden yang tidak menerima terapi medikasi pengencer darah. Kriteria eksklusi. Yang pertama, responden yang tidak berpartisipasi secara penuh dalam penelitian. Yang kedua, pasien hipertensi yang memiliki komplikasi seperti stroke, infark miokardium, ataupun gagal ginjal. Selanjutnya adalah definisi operasional. Variabel yang pertama adalah jahe. Jahe merupakan tumbuhan obat berbentuk tanaman rumpun terbentang sewu. Kandungan yang terdapat dalam jahe dapat dijadikan sebagai obat hipertensi. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan dan gelas ukur. Variabel yang kedua adalah kurma. Kurma merupakan kombinasi alamiah antara makanan, sumber energi, dan sumber zat-zat gizi penting, karena kurma mengandung berbagai macam karbohidrat, vitamin, dan mineral. Kandungan magnesium dalam buah kurma berfungsi dalam penurunan tekanan darah dan menjadi salah satu nutrien untuk kesehatan jantung. Selain itu, kurma juga mengandung flavonoid yang berfungsi untuk pengobatan tekanan darah tinggi. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan. Selanjutnya, variabel adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit tekanan darah tinggi, atau disebut juga sebagai silent killer, sebab pada sebagian permasalahan tidak memperlihatkan suatu indikasi apapun. Secara universal, seseorang dinyatakan mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya melebihi 140/90 mm merkuri. Alat ukur yang digunakan adalah sphygmomanometer dan stetoskop. Hasil ukur optimal apabila nilai tekanan darah kurang dari 120 mm merkuri per 80 mm merkuri. Normal kurang dari 130 per 8 kurang dari 85 mm merkuri. Normal tinggi 130 hingga 139 per 85 hingga 89 mm merkuri. Hipertensi stadium 1 140 hingga 159 per 90 hingga 99 mm merkuri. Stadium 2 160 hingga 179 mm merkuri per 100 hingga 109 mm merkuri. Stadium 3 sama dengan atau lebih dari 180 mm merkuri per 110 hingga 119 mm merkuri. Skala yang digunakan adalah skala ordinal. Variabel selanjutnya adalah penurunan tekanan darah. Nilai penurunan tekanan darah adalah nilai tekanan darah pasien sebelum dan sesudah mendapatkan intervensi konsumsi kurma maupun minuman jahe, dengan dilakukannya pengukuran tekanan darah pre dan post intervensi. Alat ukur yang digunakan adalah checklist, serta sphygmomanometer dan stetoskop. Hasil ukur: 1. Penurunan 1-5 mm merkuri. 2. Penurunan 6-10 mm merkuri. 3. Penurunan 11-20 mm merkuri. 4. Penurunan lebih dari 20 mm merkuri. Skala yang digunakan adalah interval. Variabel selanjutnya adalah usia. Usia merupakan lama hidup seseorang sejak lahir sampai saat dilakukan penelitian yang dinyatakan dalam tahun. Hasil ukur: 1. Dewasa awal 26-35 tahun. 2. Dewasa akhir 36-45 tahun. 3. Lansia awal 46-55 tahun. 4. Lansia akhir dan manula 56 tahun hingga lebih dari 65 tahun. Skala yang digunakan adalah ordinal. Variabel selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan status kelamin yang membebankan antara wanita dan pria berdasarkan ciri fisik. Alat ukur yang digunakan adalah observasi. Hasil ukur adalah 1. Laki-laki, 2. Perempuan. Skala yang digunakan adalah nominal. Jenis dan teknik pengumpulan data. Data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa catatan hasil pengukuran nilai tekanan darah penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Serayu Larangan. Data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah jumlah penderita hipertensi, umur, dan jenis kelamin berasal dari catatan kartu kunjungan pelayanan kesehatan.
Teknik dan pengumpulan data menggunakan pengukuran dan wawancara. Pengumpulan data penelitian, A. Informed consent, B. Pra-intervensi, C. Intervensi, D. Evaluasi. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan adalah pertama editing, kemudian scoring, lalu coding, selanjutnya data entry, lalu tabulating, dan yang terakhir adalah cleaning. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat. Analisis dalam penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan variabel penelitian atau dependent yang disajikan dalam distribusi frekuensi berbentuk persentase dari tiap variabel seperti usia, jenis kelamin, dan nilai tekanan darah sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Selanjutnya analisis bivariat. Uji statistik yang dapat dilakukan dalam penelitian berupa uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemberian jahe atau kurma terhadap tekanan darah sistolik dan diastolik pada pretest dan posttest. Hasil dan pembahasan. Sesuai tabel 4.1, distribusi frekuensi karakteristik penderita hipertensi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kategori hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan. Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa dari 20 responden, paling banyak menderita hipertensi pada kelompok usia 56 hingga 70 tahun, sebesar 65%. Dengan kategori tingkat hipertensi tertinggi adalah hipertensi stadium 2, 65%, dan didominasi oleh perempuan, 100%. Selanjutnya, sesuai dengan tabel 4.4 tekanan darah setelah pemberian kurma maupun minuman jahe. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil Wilcoxon tekanan darah sistolik pada kelompok intervensi dengan kurma sebelum dan setelah 1 minggu pemberian kurma mendapatkan nilai p-value P kurang dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perubahan tekanan darah sistolik yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan intervensi dengan pemberian kurma. Sedangkan nilai tekanan darah diastolik pada kelompok intervensi dengan kurma sebelum dan setelah 1 minggu pemberian kurma mendapatkan nilai P lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat perubahan tekanan darah diastolik yang bermakna. Selanjutnya, dalam tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa hasil uji Wilcoxon tekanan darah sistolik dan diastolik pada kelompok intervensi dengan jahe sebelum dan setelah 1 minggu pemberian jahe mendapatkan nilai P kurang dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik yang bermakna sebelum dan setelah dilakukan intervensi dengan pemberian jahe. Kesimpulan. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh kurma dan minuman jahe terhadap penurunan tekanan darah tinggi di wilayah kerja Puskesmas Rayu Larangan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Penyakit hipertensi paling banyak diderita oleh kelompok usia 56 hingga 70 tahun sebesar 65% dan mayoritas perempuan. 2. Tekanan darah sistolik pada kelompok intervensi dengan menggunakan kurma memiliki nilai min rank 5.50 dan p-value sama dengan 0,007 pada post-test hari kedua dan p-value sama dengan 0,024 pada hari ketiga. Dapat disimpulkan bahwa kelompok perlakuan dengan kurma memiliki nilai p-value P kurang dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh dan perbedaan yang bermakna pada tekanan darah penderita hipertensi di kelompok intervensi dengan menggunakan kurma. Sedangkan hasil uji Wilcoxon tekanan darah diastolik kelompok intervensi dengan menggunakan kurma menunjukkan nilai P lebih dari 0,05, yang berarti bahwa tidak terdapat perubahan tekanan darah diastolik yang bermakna pada kelompok intervensi dengan kurma selama 1 minggu observasi. Kemudian yang ketiga,
Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa p-value tekanan darah kelompok intervensi dengan jahe adalah P kurang dari 0,05 untuk tekanan darah sistolik dan diastolik, sehingga dapat disimpulkan bahwa jahe dapat menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik pada penderita hipertensi. Maka HA diterima yang artinya terdapat pengaruh dan perbedaan yang bermakna pada tekanan darah penderita hipertensi di kelompok intervensi dengan menggunakan jahe. Jadi dapat disimpulkan bahwa jahe lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi dibandingkan dengan kurma. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.